Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Algoritma Dijkstra untuk menentukan rute evakuasi terpendek pada sistem GIS mitigasi bencana. Benar sekali. Ini jadi topik kami kita angkat karena melihat urgensi penanganan bencana yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan data. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reni Akbar Nathanael Simanjuntak, NIM 2024-07-6. Dan saya Ahmad Said Al-Azhar dengan NIM 2024 07 10 11. Kita masuk ke latar belakang masalah. Studi kasus yang kami angkat adalah simulasi peristiwa banjir besar yang melanda Provinsi Aceh, khususnya wilayah Aceh Tamiang pada November hingga Desember 2025. Banjir ini bukan sekedar genangan air, tetapi bencana yang melumpuhkan infrastruktur vital. Contohnya, jalan terputus, jembatan rusak, dan akses listrik serta komunikasi mati total. Nah, dalam kondisi chaos seperti ini, masalah terbesar yang dihadapi tim penyelamat adalah ketidakpastian. Bayangkan jika tim evakuasi harus menebak jalan mana yang masih bisa dilalui. Resiko terbesar di sini adalah waktu. Setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan korban. Oleh karena itu, metode manual dalam menentukan rute evakuasi sudah tidak lagi relevan. Kita membutuhkan sistem yang bisa memberikan kepastian rute tercepat di tengah infrastruktur yang rusak. Dari situasi tersebut, kami mengidentifikasi dua masalah utama. Yang pertama adalah kompleksitas rute. Kondisi jalan saat bencana itu sangat dinamis. Ada jalan yang rusak total, ada jalan yang terendam banjir sebagian, dan ada jalan yang aman. Jika kita mengandalkan kedua peta biasa tanpa pemrosesan data, kita mungkin akan menjebak tim evakuasi di jalan buntu. Yang kedua adalah kebutuhan komputasi. Kita tidak bisa hanya melihat satu atau dua opsi jalan. Dalam satu wilayah ada ratusan kemungkinan kombinasi jalan untuk mencapai posko pengungsian. Manusia tidak mungkin menghitung semua opsi itu dalam waktu singkat secara akurat. Maka solusinya adalah pendekatan komputasi yang mampu menganalisis ratusan alternatif jalur secara sistematis untuk menemukan rute terbaik. Oke, terima kasih Ega untuk menjawab permasalahan tersebut. Kami menawarkan solusi integrasi antara tiga komponen utama. Yang itu pertama adalah sistem JIS. Ini adalah kanvas atau wadahnya, saya bilang. JIS itu atau memodelkan kondisi wilayah bencana seperti lokasi lokasi sungai, jalan raya, dan perumahan ke dalam bentuk digital spasial yang akurat. Habis itu yang kedua adalah model graf. Eh, itu agar komputer bisa mengerti peta tersebut, kita harus menerjemahkan metafisik menjadi struktur matematika yang bisa disebut graf yang terdiri dari node atau edge. Yang ketiga itu adalah algoritma Dijkstra. Ini otaknya yang bisa dibilang. Jadi ya ini algoritmanya bertugas menghitung dan mencari jalur pendek dari satu titik ke titik lain dengan bobot bobot non negatif dan secara efisien. Mengapa Dijkstra? Karena algoritma ini menjamin ditemukannya rute paling optimal jika datanya akurat. Eh, jadi mari kita lihat lebih detail bagaimana dunia nyata bisa diterjemahkan ke dalam sistem kami. Oke, di sini Bukan. sebentar kita exit. Oke, sini. Kan. Oke, Jadi di sini kita melakukan konversi peta fisik menjadi struktur data graf.
Ada not atau simpul ini mempresentasikan titik-titik penting dalam konteks evakuasi. Not itu bisa berupa rumah warga yang terjebak, persimpangan jalan utama atau lokasi posko pengungsian. Nah, habis itu ada edge nih. Nah, itu atau sisi, jadinya itu merepresentasikan jalan yang menghubungkan antar titik tersebut. Ya, dan habis itu ada weight dan bobot. Ini adalah kunci dari akurasi rute. Um, Bobot itu bukan hanya soal jarak dalam kilometer, cuman dalam bencana itu bobot juga bisa berupa estimasi waktu tempuh. Jalannya rusak atau banjir akan memiliki bobot yang lebih besar. Um, Habis itu, sedangkan jalan tol bisa memiliki bobot yang kecil, artinya lebih cepat. Ini ya, kayak dia mengikuti jalur yang dibuat ini. Oke, ini berikut adalah demo dari kami dan hasil dari codingan kami. Di sini kita juga menggunakan definition, definition dari Dijkstra, graph start sebagai berikut. Lanjut ke presentasi awal. Oke, di sini kita ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama, tentu saja penelitian kami didasarkan dengan landasan teori yang kuat. Kami merujuk pada karya H. W. Dijkstra di tahun 1959 sebagai penemu algoritma ini. Meskipun algoritma ini sudah tua, tapi relevansinya sangat tinggi hingga saat ini. Yang kedua, kami juga merujuk pada buku Longley tentang Sains GIS serta penelitian Zhao et al. Di tahun 2020 yang secara spesifik membahas analisis jalur terpendek untuk perencanaan evakuasi bencana. Selain itu, untuk data spatial real, kami menggunakan referensi dokumentasi dari OpenStreetMap. Lalu slide ketujuh. Ya. Jadi ya sekarang kita masuk ke teknis-teknisnya ya. Jadi kita mengimplementasikan algoritma ini menggunakan bahasa pemrogram Python. Bisa dilihat pada slide itu. Pada logika utamanya kita menggunakan struktur data priority queue. Itu juga pakai library-nya heap queue. Mengapa mengapa ini kita pakai priority queue? Karena strukturnya ini memungkinkan algoritma untuk selalu memilih node yang dengan jarak terpendek. Sementara yang belum dikunjungi sementara ya, maksudnya jarak pandang sementara yang belum dikunjungi terlebih dahulu membuat proses pencarian ini jauh lebih efisien lah, daripada sekedar brute force. Jadi alurnya satu, kita inisialisasi semua jarak ke tata hingga kecuali titik start yang jaraknya nol. Terus itu sistem akan mengecek tetangga dari titik start ini. Jika ditemukan jalur yang baru yang lebih pendek dari jalur yang sudah dicatat sebelumnya, sistem ini akan melakukan update, eh, yaitu relaksasi, nama prosesnya. Nah, setelah itu baru proses ini berulang sampai titik tujuan posko tercapai. Oke, jadi ya garis yang ditandai, eh, ya udah, artinya ini algoritmanya pokoknya berhasil mengidentifikasikan jalur terpendek sampai sampai A sampai F yang tadi kita udah kasih lihat. Nah, itu kita rutinnya visualisasi pada peta digital tadi menggunakan network X sama matplotlib untuk memudahkan petugas evakuasi. Jadi tadi udah. Oke, jadinya Coba, coba. Lalu, seberapa bagus kinerja sistem ini? Kita bisa mengevaluasi dari kompleksitas algoritma. Di sini kompleksitas waktu adalah O dalam kurung E log V, di mana E adalah jumlah jalan atau H, dan V adalah jumlah lokasi atau node. Dan menggunakan priority queue, algoritma ini sangat cepat bahkan untuk graf ribuan jalan sekalipun. Nah, secara efektivitas, Dijkstra memberikan solusi global optimum, artinya rute yang dihasilkan dijamin adalah yang paling pendek secara matematis selama bobotnya tidak negatif. Ini sangat krusial karena dalam urusan nyawa, kita tidak boleh memberikan rute kira-kira, tapi harus rute yang pasti terbaik. Lalu di sini untuk terakhir ada algoritma pendukung lainnya. Selain Dijkstra dalam pengembangan sistem mitigasi bencana yang lebih besar, kami juga mempertimbangkan integrasi algoritma lain. Misalnya ada K-means clustering. Algoritma ini bisa digunakan untuk membagi zona waktu evakuasi. Jika ada 1.000 korban dan 5 posko, K-means bisa menentukan korban mana yang harus lari ke posko mana agar tidak terjadi penumpukan di satu posko saja. Yang kedua ada minimum spanning tree atau MST yang berguna untuk merancang perbaikan jaringan listrik darurat dengan biaya kabel seminimal mungkin pasca bencana.
Lalu yang terakhir ada penutup. Sebagai penutup kesimpulan dari proyek kami, penerapan algoritma Dijkstra pada sistem informasi geografis bukan hanya sekedar teori komputasi, tetapi solusi nyata untuk mitigasi bencana. Sistem ini mampu mengubah data kondisi lapangan yang kacau menjadi informasi rute terstruktur. Dengan sistem ini, proses pengambilan keputusan evakuasi yang biasanya memakan waktu lama karena kebingungan bisa dipangkas menjadi hitungan detik dengan akurasi yang tinggi. Harapannya, teknologi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman dan Ibu dosen. Kami terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.